Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel Tensei Taraken Decita Volume 4 Part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah penjelasan festival memasak di bulan Maret, kepala Fran mengeluarkan asap dan meledak. Fran yang tidak bisa mencerna penjelasan tersebut, Fran menyerahkan semuanya pada Shisho. Shisho, kuserahkan semuanya padamu. 30 menit berlalu. Di sebuah jalan, Fran mencari kuil petualang. Fran berencana menjual material monster lalu mengumpulkan rempah-rempah. Fran yang berada di depan kuil petualang, Fran merasa kuil ini sangat besar dan mewah. Namun saat mengetahui bagian dalam kuil, Fran dan Shisho merasa kecewa. Memang kuil petualang kota Bulbala lebih besar dari kuil Alessia. Namun bagian dalam kuil Alessia lebih mewah daripada kuil Bulbala. Terlebih lagi para petualang banyak yang jelek dan sangat berisik. Bahkan kuil petualang Bulbala keamanannya kurang ketat. Bahkan di antara mereka ada pencuri yang menyamar sebagai petualang. Jika mereka ingin, itu akan sangat mudah mengambil barang di dalam kuil. Seorang wanita penjaga kuil menyapa Fran. "Nona kecil, apakah ini pertama kalinya kau datang ke kuil petualang?" Walaupun tak semewah kuil Alessia, bagi Fran kuil ini berbeda dari kuil yang lainnya. Fran banyak menemui hal yang menarik. Ada 3 letak di loket pencarian. Di lantai bawah ada loket perdagangan klien dan konsultan. Sedangkan di lantai atas berisi perpustakaan dan bengkel pengrajin. Selain itu terdapat fasilitas latihan dan penginapan bagi pemula. Fran berkata, "Jadi itu alasannya kenapa kuil ini sangat besar. Aku kesini hanya ingin menjual beberapa material monster." Kemudian wanita penjaga kuil, dia menuntun Fran kemana harus Fran pergi. Fran mengeluarkan Witchbreaker tuna raksasa dari item box. Para petualang yang melihat Witchbreaker itu sudah jelas seperti biasa, ada yang kena mental dan ada yang tidak percaya. Bocil kecil dan sesat, mana mungkin dia bisa mengalahkan Witchbreaker. Sepertinya dia sangat beruntung menemukan bangkai Witchbreaker di pinggir jalan. Sebenarnya masih banyak monster di dalam item box. Namun karena Fran tak ingin terlihat mencolok, Fran hanya ingin menjual tanduk Witchbreaker. Dagingnya dibuang karena Fran tidak suka. Dan Fran hanya mengambil tulangnya yang akan dijadikan sebagai kaldu. Material yang dijual 500.000 keping koin emas, dan itu akan Fran jadikan modal untuk mengikuti turnamen memasak. Seseorang mendekati Fran yang sedang mengumpulkan uangnya. Dia seorang petualang lelaki berambut hitam, tinggi, keren, dan gagah, namun wajahnya sedikit jelek. Identifikasi show dimulai. Nama Colbert, ras manusia. Gelar Petil Priest level 41 sampai 99. HP 228. Sihir 152. Skill Disable Material Up. Blink Swim Ocean Resistant. Dan masih ada lainnya. Gelar Pembunuh Harimau dan Beruang. Shisho memberitahu Fran, dia sangat kuat. Dia lebih kuat dari Feng She. Jika dibandingkan, dia sebanding dengan Jen. Dan dia lebih kuat dari Ogre Alessia. Keahliannya bela diri bertarung tanpa senjata. Bagi Shisho itu skill yang menarik. Dia bisa memblokir serangan benda tajam apapun. Dan skill tersebut bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Colbert menyapa, "Yo nona kecil, apakah memburu Witchbreaker sendirian?" Dengan enggan menjawab, Fran memberitahu, "Ya, aku memancingnya di laut dengan umpan monster kecil." Mendengar memancingnya, sontak Colbert terkejut. "Kau mengalahkan Witchbreaker hanya dengan memancingnya, katamu? Jangan bercanda." Fran berkata,
Itu benar sekali, aku memancingnya dari atas kapal. Biasanya orang-orang akan menggunakan sihir untuk menangkapnya. Karena Pit Blacker sangat lemah, jadi aku tidak perlu menggunakan sihir ataupun keterampilan. Shisho bergumam. Fran, kenapa kamu menyombongkan diri seperti itu? Fran berkata, Shisho orang ini sangat terlihat sepertinya dia ingin menghinaku. Karena itu, aku hanya ingin sedikit membuatnya tertekan. Shisho melihat semua orang yang berada di dalam kuil petualang. Dari semuanya, hanya mata Colbert yang menatap tajam ke arah Fran. Namun Fran dan Shisho ternyata salah paham menilai tentang Colbert. Dan Colbert hanya ingin membeli daging tuna raksasa. Bagi Colbert, daging Pit Blacker tuna raksasa itu salah satu makanan favoritnya. Fran dan Shisho juga baru paham. Beberapa dari para petualang, mereka sedang mengunyah daging Pit Blacker. Fran menggelengkan kepala lalu bertanya, apakah dari kalian ada yang ingin daging Pit Blacker? Kalau iya, aku akan memberi kalian makanan yang bernama sushi. Fran mengeluarkan sushi tuna dari item box. Sebenarnya Fran sangat berat ingin memberikan makanannya, namun demi memperkenalkan dan memasarkan sushi, Fran memberi satu tumpuk piring sushi secara cuma-cuma. Colbert bertanya, apakah kau yang memasaknya? Fran menjawab, tidak, bukan aku, tapi Shisho yang membuatnya. Colbert penasaran. Ini namanya sushi dan aku pun belum pernah merasakan sushi daging tuna mentah di atas nasi. Saat mencoba dan mengunyah, tiba-tiba Colbert memasang wajah shock. Colbert berkata, apa ini? Ini sangat enak. Ini luar biasa, padahal hanya daging mentah dan nasi. Walaupun masakannya dipuji, namun Fran merasa terganggu. Yang tadinya biasa aja, kini sangat sopan dan berisik. Colbert bertanya, nona muda sepertinya Shishomu adalah koki yang sangat hebat. Jika boleh, aku ingin tahu di mana letaknya, ataukah dia bekerja di restoran yang sangat mewah. Fran semakin curiga. Jika dilihat, Colbert bukan ingin tahu, lebih tepatnya seperti integrasi. Sambil berjalan keluar, Fran menjawab, kami akan menjalankan warung makan di pertandingan. Dan sampai jumpa. Colbert menghentikan Fran. Tunggu sebentar. Jadi masakan apa yang akan kau sajikan di pertandingan? Fran menjawab, itu sudah jelas makanan pamungkas, namanya kare. Kalau begitu perkenalkan, namaku Colbert, seorang petualang peringkat B, dan aku dikenal sebagai Cakar Naga. Fran membalas, namaku Fran, aku rank D. Setelah perkenalan dan beberapa percakapan, Shisho heran, entah apa yang terjadi. Mereka terlihat sangat cocok dan bertukar senyuman, lalu berjabat tangan. Tak lama kemudian, datanglah lelaki tua, pendek, gemuk. Dia Dragonhammer rank A, seorang Guildmaster kelas dwarf. Shisho mengidentifikasi kekuatannya lebih kuat dari Colbert. Keahlian Dragonhammer Mystery Land Magic. Keterampilan tersebut itu sangat ideal di depan dan di belakang pertempuran. Bahkan dia lebih kuat dari Fran dan Shisho. Guildmaster menyapa, nona muda, kau cukup terlatih untuk usiamu. Aku belum pernah melihatmu dan namaku Gamot. Jadi kuil ini aku yang menjalankan. Salam kenal, namaku Fran, rank D. Gamot memberitahu Fran bahwa dia pernah mendengar tentang gadis bocil kucing hitam yang memulai karirnya di Alesia. Gelarmu Swacheres, kau punya pedang yang luar biasa. Fran sangat bahagia saat Shisho-nya dipuji. Itu benar, aku memiliki pedang terbaik dan aku juga akan ikut kontes memasak dengan Shishoku. Colbert memberi Gamot sushi agar mencobanya. Gamot sedikit waspada saat mencoba. Saat mengunyahnya, Fran pikir Gamot akan mati karena berhenti bernafas saat menelan sushi. Saking asiknya memakan sushi, Gamot sampai lupa bernafas. Gamot berkata, kau akan masuk final dan aku akan mengunjungimu. Fran memberitahu nama tokonya kepada Gamot. Nama tokoku Black Tile. Setelah itu, Fran pun pergi dari kuil. Saat di tengah jalan, semua orang sangat berpotensi saat mendengar Fran berbicara sendiri sepanjang jalan.
Hari ini Fran sangat bahagia sampai-sampai tidak peduli apa yang dikatakan semua orang. Jisoo mengeluh. Jisoo berharap ada orang yang mau mengajari akal sehat kepada Fran. Saat Jisoo dipuji, Fran sangat bahagia. Dan saat Jisoo dihina, entah kenapa dengan seketika Fran mengeluarkan aura membunuh. Fran dan Jisoo terus berjalan menuju pasar. Jisoo bertanya, apa yang akan kita sajikan di kontes memasak? Kata-kata terucap, kare. Baiklah kalau begitu, Fran, pertama kita butuh piring dan daging, beberapa macam sayuran seperti kentang, wortel, daun bawang, apel, madu, dan coklat. Bumbu dan daging sudah kita dapatkan, namun rempah-rempah inti sangat sulit ditemui. Setelah menemukan semua yang dibutuhkan, Fran dan Jisoo menjalankan misi sebagai intelijen, pergi ke setiap warung yang ditemui, mencari informasi masakan apa yang viral di kerajaan Granzel. Jisoo meminta Fran agar mampir ke setiap warung, lalu mencoba semua makanan. Lubang hidung melebar bergerak mengendus-ngendus setiap bau makanan. Pertama, Fran akan mampir ke warung yang pernah menjadi runner-up kontes memasak sebelumnya. Dalam setiap warung yang Fran masuki, pemilik warung punya banyak kelemahan. Mereka semua sangat senang bertemu dengan bocil sesat kucing hitam. Semua pemilik warung dengan senang hati, mereka semua menjawab pertanyaan Fran. Melihat restoran yang mewah bernama Dragon Head, Fran mengintip dari pintu. Pelayan menyapa, selamat datang. Ada kursi kosong untuk satu orang dan maaf, hewan peliharaan dilarang masuk. Lagi dan lagi, kursi harus masuk ke dalam bayangan sambil merengek. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.